disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah nama orang-orang yang bagus, Pak. Ini saya ceritakan karena sejarah itu terulang kembali, Pak. Jadi kenapa dalam Islam itu patung itu haram hukum dan tidak boleh, ya. Jadi makanya di sini ada patung besar Jenderal Sudirman. Salah, benar tapi salah, salah tapi salah. Jadi dahulu kala itu dari dulu, Pak. Nah, diulang-ulang terus sejarah manusia itu memang tetap begitu ceritanya. Mulai dari zaman dulu orang itu begitu cintanya pada seseorang yang dikagumi itu menisbatkan pada sesuatu, ya, berbentuk patung. Awalnya begini, dah kita buat patung orang soleh. Makanya ceritanya Isa dan Uzair itu kan orang yang bagus-bagus. Uzair itu ada yang bilang nabi, ada yang bilang orang paling soleh. Maka dibuatkanlah patung. Di Lata Uzza, Manat dan Hubal itu nenek moyang mereka yang paling bagus, yang paling soleh, yang paling baik. Untuk mengingat jasa mereka dibuatlah patung. Awalnya begitu, awalnya. Nah, untuk mengingat-ingat, oh ini Pak Indra dulu pernah membuat apa, dibuat patung Pak Indra setinggi 3 meter untuk mengenang. Alasan awalnya begitu, supaya kita mengenang kebaikan. Kan orang berbuat baik kan kenangan gitu. Nah, generasi berikutnya itu bukan lagi cuma mengenang, akhirnya menyembah, gitu loh, Pak. Makanya kalau kita nggak cerita begini, bisa saja patungnya besar Jenderal Sudirman bisa disembah. Karena iman orang itu makin lama makin menurun karena nggak ada pembinaan. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita mengenang dalam Islam itu mengenang itu didoakan aja, misalnya doakan kirim surat Al-Fatihah atau apalah misalnya, doa bersama. Bahkan kita itu diajarkan Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa untuk seluruhnya. Kalau pengen khususan boleh lah. Khususan untuk gambar gimana, Pak? Iya, jadi kalau saya ceritakan hukumnya dan boleh tidaknya. Jadi secara hukum itu gambar dan foto itu berbeda. Kalau gambar itu lukisan itu tetap mutlak haram. Kalau gambar itu. Jadi gambar yang dibolehkan itu menggambar pemandangan, nah itu boleh. Kalau gambar makhluk hidup nggak boleh. Ya. Makhluk hidup itu meliputi apa? Hewan dan manusia. Itu nggak boleh, mutlak haram mutlak. Tapi kalau foto itu kan objek dipindahkan, ya. Misalnya kita foto, misalnya gambar siapa foto, itu masih boleh fotonya. Nah, perkara kemudian ada hukum apakah boleh menyimpan foto di rumah, itu ada dua pendapat, silahkan masing-masing. Kalau orang-orang yang berpaham madzhab Hambali, sebenarnya bukan Hambali sih, cabangnya Hambali itu, ya, cabangnya cabang dan cabang. Misalnya yang kalau sekarang ya, kelompok sekarang itu namanya Salafi yang berhaluan Arab Saudi, itu mengharapkan mutlak. Tapi kalau yang lain itu boleh, karena itu berbeda antara manusia dengan hewan. Kalau di zaman Rasulullah itu kan ada hadis begini, ya. Ketika Rasulullah masuk ke rumah kemudian ada kordennya itu berbentuk ini, apa namanya, hewan, maka disuruh merobek. Ya. Dan itu berbentuk itu berarti lukisan. Zaman dulu kan nggak ada foto. Ya. Kalau foto itu kan sebuah objek dipindahkan, bukan lukis. Beda lagi kalau aplikasinya aplikasi foto, tahu ya? Sekarang ada aplikasi, misalnya siapa namanya? Pak Sudana. Nah, itu dipotret, kemudian aplikasinya dimudahkan lagi. Usia 20 gitu, bisa bule gitu. Ini gambar ini ada di sajadah. Iya. Sajadah kita duduk kita melihat gambar para orang pakai ini. Iya. Sebenarnya begini ya, kalau pertanyaannya ini langsung cabang berarti. Pertanyaannya langsung ke sajadah ya. Hukum asalnya itu sebenarnya kita tidak boleh terganggu oleh sesuatu yang mengganggu sholat. Hukum asalnya begitu. Nah, kalau pakai sajadah itu harusnya warna putih. Harusnya pakai warna putih, warna ganggu. Itu ganggu. Kemarin kemarin saya masih jam. Ada ya? Memang ada. Ada gambarnya di sajadah. Saya mau bilang ini nggak boleh gambar itu menurut saya. Karena saya pernah lihat gambar kecil gitu ya. Iya. Iya, artinya begini, hukum asalnya itu tidak boleh
melakukan sesuatu yang mengganggu sholat, termasuk pemandangan, termasuk makanya kalau kita pakai baju itu jangan di belakangnya ada gambar yang aneh-aneh, itu mengganggu yang di belakangnya. Nah, apalagi burung terbang itu nggak boleh. Burungnya sama kalau burung saya gitu. Itu hukum asalnya begitu ya. Nah kalau ini apa namanya sajadah ini kan sudah terlanjur ibaratnya. Ya, kalau kita ingin kusuk ya jangan dipikirkan gitu. Jadi hukum asalnya itu kalau misalnya pakai sajadah itu ya memang putih. Ya. Meskipun tidak sampai haram bukan ya, tidak bukan haram bukan dilarang bukan, tapi itu dikhawatirkan mengganggu konsentrasi sholat. Itu. Jadi ada beberapa hadis menjelaskan perkara seperti itu. Jadi mulai dari tempat sujud, kemudian baju ya. Baju anak-anak sekarang kan di belakang itu ada tulisannya gede kan gitu. Itu janganlah. Karena itu mengganggu di belakangnya. Nanti belakangnya lihat punggungnya. Ada tulisannya misalnya cuek is the best gitu. Waduh. Nah, jadi sholat ini kan apa ya, kita pada Allah itu idraksilahillah. Jadi di depan kita itu Allah. Jadi antak betullah ka'annaka tarahu fa illam yastati fa innahu yaraka. Dalam engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah. Dan apabila engkau tidak melihatnya dan pasti tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kita menghadap pada Allah itu serius gitu. Sehingga bacaannya serius khususnya itu ya. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini saya singkat, nanti kita buka dialog ya. Ya. Maka ketika Abbas itu ditawan ya, karena Abbas itu masih syirik atau musyrik ya. Itu kan paman Nabi. Maka Imam Ali menyampaikan, kamu itu kok berbuat syirik terus, apa yang kamu lakukan? Kamu salah terus loh. Kemudian paman Nabi itu merasa dirinya itu berbuat baik. Dia mengatakan, loh, jangan mencela aku, ya, jangan mencela kesyirikanku. Aku kan berbuat baik. Apa? Kamu berbuat baik? Baik, kemudian disebutkan. Jadi paman Nabi ini membela dirinya sendiri ya. Abbas pada saat itu Abbas belum masuk Islam. Maka dia mengatakan, loh saya ini meskipun demikian, meskipun saya musyrik, maka saya berbuat baik, yakni menjamu orang yang ibadah haji. Jadi ibadah haji itu syariat di zaman Ibrahim, kemudian dilestarikan di dalam Islam, cuman dirubah, ya, dirubah. Jadi bentuk kalau dulu sebelum Islam itu tawafnya itu telanjang bulat, nah, kemudian dipakai ihram, ya. Kemudian di dalam Ka'bah itu ada patung-patung 360 patung itu tadi, Lata, Uzza, Manat dan Hubal tadi, ya. Itu patung-patung orang-orang yang baik, kemudian untuk apa, dibuat kenang-kenangan, pada akhirnya jadi disembah. Ya. Jadi 300 sebelumnya itu untuk mengenang aja, mengenang jasa-jasa ya Lata, Uzza, Manat dan Hubal, itu orang yang soleh semua ya. Kemudian generasi berikutnya itu untuk mengenang dibuat patung, dan generasi berikutnya itu lupa bahwa ini cuma untuk mengenang, akhirnya disembah. Sampai generasi ke zamannya Rasulullah Muhammad SAW dihapus dengan Islam. Itulah kisah patung. Makanya di dalam Islam itu haram hukumnya membuat patung manusia dan hewan. Nah kemudian setelah Abbas itu bilang, saya itu meskipun musyrik, tapi kan saya berbuat baik. Jadi menjamu orang yang ibadah haji, melayani orang yang baik, minta pertolongan dikasih, kemudian ngasih air, ya, dan berbuat baik macam-macam ya. Maka Allah menurunkan di sini, maka lil musyrikina ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Jadi enggak layak orang kafir itu, orang musyrik itu ya, itu memakmurkan Masjidil Haram itu enggak layak. Karena perbuatan mereka sia-sia. Jadi yang dimaksud masjid di sini adalah Masjidil Haram, tapi juga berlaku ke seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau misalnya ada orang kafir, orang musyrik itu memakmurkan masjid, nyumbang 1 M, bahkan 1 T misalnya, itu sia-sia Pak. Serius ini sia-sia. Ya paling dia dapat pujian saja, oh itu hebat. Kenapa? Karena kafirnya dia. Ya, orang kafir itu amalannya sia-sia seperti debu ditebalkan oleh angin. Jadi syarat diterimanya amal seseorang itu harus muslim dulu, beriman. Dan ini nggak main-main. Kalau ada orang sekarang bilang semua agama benar, murtad Pak. Biarin aja, murtad, serius nih. Jadi kalau masalah akidah itu kita serius, ya, nggak boleh main-main. Karena kalau main-main, wah Allah nggak pernah main-main. Orang sekarang itu masya Allah demi toleransi masalah kebablasan. Jangan diikuti. Berbahaya banget soalnya. Dia orang nggak ngerti agama itu begitu. Jadi nanti ucapannya itu dicatat oleh malaikat. Kalau dia nggak tobat, wah itu
dia akan baru menyesal. Al-hakumut takabur. Kemudian langsung apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid? Saya singkat ya. Jadi ibadah dalam Islam itu ada dua Pak ya. Tolong diingat-ingat, ibadah dalam Islam apapun itu ada dua. Yang pertama ibadah fisik, yang kedua ibadah batin. Ini apapun itu. Misalnya ibadah mahdoh itu yang berkaitan dengan Allah langsung. Contoh sholat. Di sholat ini ada ibadah fisik, ya Allahu Akbar. Ada ruku, ada sujud, ada tahiyatun, ada duduk dan seterusnya. Ya. Itu namanya fisik dan itu semua harus sesuai dengan syariat Islam. Ya. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mentang-mentang ingin dapat pahalanya subuh 4 rakaat kan nggak boleh. Itu fisik namanya. Nah, ibadah batin apa? Menata niat. Begitu Allahu Akbar, maka hati kita itu harus dilatih untuk konsentrasi menghadap ke bawah dan seolah-olah kita menghadap Allah. Nah, ini namanya ibadah batin. Jadi ibadatun qalbi. Sedangkan ibadah gerakan tangan tadi itu ibadatul jawarih. Ibadah fisik dan ibadah qalbi. Nah, memakmurkan masjid ini juga ada dua, Pak. Ibadah memakmurkan masjid dalam pengertian fisik, yakni membangun ini fisiknya. Ya, ini fisik namanya. Jadi kalau bisa, mohon maaf ya, ini saya kritik kepada saudara kita sendiri ya. Di masjid-masjid kadang-kadang itu masjidnya bagus, tapi di kamar mandinya nggak bagus. Ini kadang-kadang sering kita jumpai ya, di masjid-masjid baru. Emang gitu. Padahal anak bapak itu mengenal imam, meskipun bukan hadis ini. Tapi kalau hadis lain itu juga ada sih pengaturan kebersihan itu dalam Islam itu dijaga banget. Maka kita harus mempraktekkan ini di masjid-masjid tertentu ya. Itu ada kadang-kadang kamar mandinya nggak bagus, kemudian halamannya nggak bagus ya. Jadi ini salah. Jadi yang maksud memakmurkan masjid itu fisiknya itu bangunannya yang retak diganti. Kemudian yang salah kemudian dibetulkan ya, dibersihkan ya. Tempat ibadah itu harus bersih dan harus cerah. Ya. Jadi saya melihat masjid itu indah sebenarnya. Kalau dibanding tempat lain itu, masya Allah. Kita itu bersyukur ya kita bisa begini itu indah sekali. Kesederhanaan nampak, keceriaan nampak ya. Dan itu ibadah memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid yang kedua apa? Itu batin. Apa itu? Masjid ini digunakan atau musola ini digunakan untuk sentral dakwah. Ya, dakwah itu bukan sholat saja. Bagaimana mengajak itu ya RT yang ada itu diajak untuk sholat, diajak untuk ngaji. Berat sih, tapi pahalanya besar. Ya, ngaji. Kalau bisa dari rumah ke rumah, ya, didatangi Pak, ayo ngaji. Nggak apa-apa kalau misalnya ditolak, namanya juga ngajak. Jualan aja bisa tolak, ya kan? Jualan ayam goreng ditolak, nggak Pak, saya nggak beli, saya sudah ada ayam goreng kan gitu. Apalagi ini, jadi kalau kita jualan saja kita mungkin bisa rugi karena ditolak terus. Tapi kalau kita dakwah, nggak ada ruginya Pak. Ya, jadi Pak Indra DKK dan teman-teman itu menawari dari rumah-rumah, ditolak. Oh iya Pak, enggak, itu ditolak aja udah pahala. Ditolak kedua pahalanya lebih tinggi, ditolak ketiga lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita beribadah itu meskipun ditolak ya, oleh manusia ya, itu kita tetap dapat pahala. Itu namanya memakmurkan masjid dalam bentuk hati ya, atau ruhiyah. Jadi memakmurkan untuk tilawah, dakwah dan sentralisasi kegiatan sosial yang ada di masjid. Baik, silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan. Ya, itu nama pakai nama. Pak Bud, ya Ustaz. Kayak tadi ucapan alhamdulillah, berarti kan segala puji bagi Allah. Bagaimana kalau kita misalnya hukumnya yang memuji orang lain ataupun apa selain Allah itu gimana? Itu aja. Ya. Baik, bagaimana hukumnya memuji selain Allah? Kan tadi kan ada alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pujian itu jenisnya macam-macam ya. Pujian yang paling baik dan bagus adalah kepada Allah dan memang harus. Dan itu pujian yang didasari pada pemahaman dan keikhlasan
hasilnya akan luar biasa Pak. Jadi camkan baik-baik bahwa perkataan, jadi hadisnya begitu Pak. Ada kalanya manusia mengucapkan suatu kata yang kata itu diridhoi oleh Allah dan dia tidak tahu hasilnya besok yang kiamat akan dibalas dengan pembalasan yang bagus, maka orang itu akan mendapatkannya ya. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, itu bagus. Nah, gimana hukumnya kalau kita memuji manusia? Itu boleh, karena manusia itu sifatnya kan sosial dan itu Allah lebih tahu. Jadi pujian-pujian itu ada kalanya bentuk apresiasi, gitu kan? Apa atau kapan kita boleh memuji manusia, kapan tidak boleh. Jadi kalau kita memuji manusia sifatnya itu sosial dan itu layak untuk dipuji saja. Oh bagus kamu, karyamu bagus, mudah-mudahan lebih bagus terus kan gitu kan. Itu malah berpahala, karena bentuknya itu ketulusan dan keikhlasan. Karena manusia itu memang butuh pujian ya. Jadi kalau manusia sendiri itu sebenarnya kan sifat makhluk yang lemah, yang Allah sendiri menyampaikan bahwasannya dia suka dipuji kan gitu kan. Ya ada ayatnya. Jadi manusia ketika minta dipuji maka dipuji. Nah, pujian yang salah kepada manusia itu adalah apabila manusia itu berbuat dolim dan dipuji. Nah ini yang salah. Karena nanti yang muji itu meskipun guyon, meskipun pura-pura itu tetap kena dosa. Misalnya, jadi seorang pemimpin bisa kepala negara, bisa presiden, bisa bupati, bisa pak camat, bisa wali kota, bisa pak lurah. Kemudian dia itu berbuat dolim misalnya ke rakyatnya misalnya ya. Jadi misalnya lahan biasanya ini saya ceritakan apa adanya ya. Ini penyakitnya para pemimpin itu karena dia itu memiliki jabatan itu seenaknya sendiri. Ini semuanya, bukan pemimpin tertentu ya, semuanya. Itu ketika dia memiliki kekuasaan, maka tanah yang semestinya harganya itu per meter 1 juta, itu karena yang beli dia itu bisa 100.000 ya gitu. Ini kan dolim sebenarnya. Dan ini sering terjadi gara-gara dia menjabat Kapolda misalnya atau Kodim atau misalnya Pak Lurah atau Pak Camat atau misalnya apalah misalnya. Maka tanah yang semestinya itu harganya 1 juta per meter, maka dibeli dengan 100.000. Ini dolim. Maka ketika kita tahu seperti itu dan kita memujinya, itu kita masuk bagian dari dia. Jangankan memujinya, kita diam saja, kita bagian dari dia. Makanya ketika saya menyampaikan entah di sini, entah di mana-mana, saya mengoreksi penguasa, presiden misalnya, itu karena saya cinta pada dia. Dan ini mengatakan hadis Nabi. Rasul menyampaikan, tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang mendolimi. Loh, kemudian sahabat bertanya, loh kalau yang terdolimi itu kan harus ditolong. Tapi kalau yang mendolimi kok ditolong? Maka cara menolong orang yang mendolimi itu adalah ditahan supaya dia tidak berbuat dolim. Artinya dinasihati. Ya. Makanya saya sering orasi itu di depan istana, di Jalan Medan Merdeka Utara itu ya, di Bundaran HI, kemudian di Kedubes AS. Saya ingatkan, wahai penguasa, jangan kau naikkan LPG, jangan kau naikkan listrik, jangan kau naikkan ini. Dan seterusnya. Perkara dia kemudian nggak mendengarkan itu bukan urusan saya, mungkin sudah saya sampaikan. Nanti besok kiamat itu ada saksi gitu. Ya, jadi kalian tunjukkan kalau misalnya ada kedoliman, sampaikan. Karena nanti besok kiamat itu kita diam dalam kedoliman itu menjadi malapetaka. Maka ditanya oleh malaikat, kamu diam aja. Jangankan itu ya, kan ada hadis yang masyhur itu. Ada orang ahli ibadah, dia zikir, dia wirid. Pokoknya dia hebat lah, abid namanya, abidun, ahli ibadah. Kemudian ketika dihisab, amalannya baik. Malaikat atas perintah Allah suruh masuk surga. Ketika masuk surga, di stop dulu. Entah, kamu memang beribadah bagus, tapi anakmu, istri, orang lain nggak kamu ajak, itu jadi malapetaka. Karena Islam itu agama dakwah, Islam itu agama disebarkan, ya, nggak kayak agama lain. Islam itu harus didakwakan dan umatnya itu harus menyebarkan. Jadi masing-masing kita itu harus berdakwah. Apapun yang kita miliki, ya, ilmu misalnya kita punya ilmu A, ya kita dakwakan A. Kita punya ABC, kita dakwakan ABC. Kita punya ABC, DE, F, G, H, I, J, dan kita dakwakan. Ya. Jangankan kita ya. Pengajian tidak senang didakwahi. Kenapa? Biasanya orang kalau didakwahi kan tidak senang.
Loh, kan nggak senang kan urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan mereka. Kita jalan terus. Justru kalau kita ditolak itu pahalanya besar. Masalahnya dia nggak ngerti. Kalau ngerti itu wah. Seperti kalau kita tahu tanah ini mengandung emas, maka kita akan ngambil terus untuk dikelola, di freeport itu. Dan orang-orang sana nggak ngerti ya, dibiarkan aja tanahnya. Padahal itu tanah mengandung biji emas. Ya seperti Indonesia ini. Nah jadi nanti masing-masing kita masuk kuburan sendiri-sendiri. Maka pertanggungjawaban itu apa yang kau lakukan untuk Islam. Itu loh Pak. Makanya saya menyampaikan terus terang. Karena saya takut nanti orang kalau saya diatur, saya pernah kemarin ceramah di mana? Di badan lembaga pemerintahan itu. Begini-begini Ustaz, sampaikan apa ada. Perkara dipecat, perkara ditulis itu enggak ngurus saya, yang penting saya sampaikan. Ya. Karena orang sekarang itu kan membatasi. Saya nggak peduli orang bilang teman saya Pak sekarang ada polisi, bahwa saya senang malam polisi. Saya dari dulu di intel polisi itu sore di rumah saya datang polisi, kodim dan segala. Malah saya tidak lain. Anda tugas oke, Anda bertugas apa? Saya tak ceritakan. Islam itu agama dakwah. Andai kata nggak ada wali Songo atau nggak ada wali 13, nggak ada pengemban dakwah dari Timur Tengah ke sini, kita bukan Islam. Islam nggak sampai ke kita. Jadi perkara kemudian mereka menolak bukan urusan kita dakwah terus. Dan sambil berdoa, Allahumma yahdikum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk saudaraku umat ini karena mereka enggak tahu. Jadi kita memang begitu Pak. Rumusannya itu harus kita sampaikan apa adanya. Kemudian perkara dia menolak bukan urusan kita, urusan ya, dia dengan Allah nanti. Ya. Di surat Zumarah yang terakhir coba nanti dibuka ya. Itu ada dua orang yang apakah ditanya oleh Allah, apakah belum datang alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayatina, ya gitu kan ditanya oleh Allah, apakah belum datang yang membacakan ayat-ayat kami kan gitu.